Halo, di video kali ini aku akan memberikan sedikit opiniku terkait dengan jendela transfer seminggu terakhir, paling tidak seminggu terakhir seperti misalkan Chiesa, kemudian Jadon Sancho, Sterling, kemudian Osimhen, McTominay, dan ya pemain-pemain lainnya seperti itulah kayak itu. Nah, di video kali ini aku akan memberikan sedikit opiniku terkait dengan kepindahan mereka atau keputusan mereka untuk berganti klub atau keputusan mereka untuk stay dan lain sebagainya gitu, oke? Tapi sebelum itu, nggak bosan-bosannya aku mengingatkan kepada kalian bagi yang menonton ini, silahkan tekan like, komen, subscribe, di-share kalau misalkan kalian merasa video ini bermanfaat seperti itu. Oke, yang pertama itu aku akan bahas si ini dulu deh, si Chiesa dulu deh, Chiesa ke Liverpool gitu. Gini, Chiesa ini kan ya apa ya, Chiesa ini kan kasarnya itu sudah dibuang lah sama Thiago Motta karena Thiago Motta kan sekarang pelatih barunya Juventus. Thiago Motta mengatakan bahwasanya ada beberapa pemain 8 atau 9 pemain yang tidak masuk dalam rencana dia dan dia ingin membuang pemain itu seperti misalkan McKennie lah, kemudian si Chiesa. Dua pemain inilah yang terkenal di antara 8 sampai 9 pemain yang kusebutkan tadi kayak gitu. Nah, Chiesa ini belum dapat klub sampai akhirnya Liverpool itu meminang dia dengan harga 30 juta euro ya. 30 juta euro berarti kalau di pounds berarti kurang lebih 10 10 iya 8 sampai 10 pound sterling lah kayak gitu. Nah, kemudian ya kalau aku bilang sangat beruntung si Liverpool mendapatkan Chiesa dengan harga 30 dengan harga 15 juta euro kayak gitu loh. Ya by the way aku salah satu orang yang menyukai Chiesa sih karena ya di video sebelumnya aku udah bilang dia bisa main di kiri, di kanan, di belakang striker, bahkan sebagai false nine dia juga bisa bermain karena dia punya kecepatan. Mungkin visi dia yang agak perlu diperbaiki karena ya dia bermain di Italia, bukan liga yang ya liga top Eropa, cuman bukan pemain-pemain top itu nggak ada di sana kayak gitu. Maka dari itu kalau aku bilang aku salah satu orang yang bukan cukup lagi sangat suka dengan Chiesa gitu. Jadi kalau dia pindah ke MU ya aku senang-senang aja, tapi ternyata ke rival yaitu ke Liverpool kayak gitu ya. Liverpool apakah Liverpool butuh ya butuh-butuh aja kalau gue bilang salah. Kalau cedera siapa yang gantiin Diaz, kalau cedera siapa yang gantiin kayak gitu. Karena kalau misalkan ya Nunes nggak bisa diharapin, Jota palingan kayak gitu. Nah, jadi ya mungkin dia akan bersaing dengan Salah ataupun dengan Luis Diaz. Ya mungkin dia menjadi cadangan, mungkin dia menjadi pelapis. Tapi juga nggak menutup kemungkinan kan kalau misalnya Jota cedera, kemudian Nunes nggak bisa diharapin ya Salah digeser ke tengah, Chiesa ke kanan gitu kan. Karena Salah kan sering juga jadi striker kan di beberapa musim terakhir sama Klopp, tapi nggak tahu di bawah Klopp, di bawah Arne Slot apakah dia akan mencoba Salah di tengah gitu. Tapi di bawah Jurgen Klopp dia sering ditempatkan di tengah. Jadi kalau aku bilang ya kalau aku bilang dia ke MU beruntung kali kalau misalnya dia ke MU gitu. Karena kalau dibandingkan dia dengan ya Antoninya sekarang ya, bukan Antoninya Ajax, dibandingkan ya dengan Antoni, dibandingkan dengan Amad Diallo, bahkan dengan Garnacho, ya aku masih mending milih Chiesa gitu. Apalagi harganya cuma 15 juta gitu loh, ngerti nggak? Cuma 15 juta. Hal ini kan dikarenakan ya karena Juventus bilang terang-terangan kami nggak mau pemain ini, ya udah buang. Kalau udah kayak gitu harga pemain jadi drop, kecuali Juventus dan juga Thiago Montanya itu berdiplomasi lah mengatakan enggak, dia tetap di tim bla 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 bla, tapi mereka bergerak di bawah tanah ingin melepas pemain. Pasti saya ini paling tidak 30-40 ya rasaku worth it gitu. Cuman karena dibilang dia sudah tidak masuk dalam rencana ya jelas pasti harganya turun dan terbukti dia dibeli cuma 15 juta. Jadi ya Liverpool menang banyak kalau aku bilang secara di atas kertas, secara di atas kertas Liverpool menang banyak karena dapat Chiesa cuma 15 juta euro kayak gitu. Menurutku seperti itu kayak gitu. Kemudian yang kedua itu ada Sterling. Nah, Sterling ini ya kita nggak tahu apa masalahnya Sterling ini bisa nggak dipilih masuk starting eleven dalam dua pertandingan terakhir Chelsea lawan City, kemudian terakhir lawan Wolves yang dia kan nggak masuk dalam starter gitu. Nggak tahu mungkin ketidakcocokan dengan Maresca, mungkin dengan strategi, tapi nggak juga. Sterling kan juga pernah
di Manchester City. Maresca kan juga dulu kalau nggak salah Maresca itu kan dulu asistennya Pep gitu juga. Iya, mereka sama-sama. Jadi mungkin lebih kepada egonya Sterling mungkin ya. Nggak tahu deh karena dia kan pemain ya kasarnya pemain bintang lah, pemain yang besar, pemain senior lah, lebih tepatnya pemain yang senior lah. Mungkin dia nggak mau dibentak-bentak mungkin sama Maresca yang masih seumur jagung karir melatihnya sebagai head coach gitu ya. Mungkin aja, tapi dia pindah ke Arsenal. Dan yang anehnya pindahnya bukanlah dijual tapi loan dan juga tidak ada opsi pembelian. Nah, itu yang dan juga aku baca kalau nggak salah gajinya dibagi setengah-setengah Chelsea bayar, setengah si Arsenal bayar gitu ya. Apakah ini bagus untuk Arsenal? Bisa ya, bisa tidak. Aku bilang iya karena apa gini? Martinelli itu bagusnya cuman 2 musim lalu. Oke, musim lalu ancur-ancuran dan juga banyak cedera kan. Jadi ya kalau dibandingkan Sterling dengan Martinelli ya Sterling lebih stabil penampilannya, lebih konsisten dan juga lebih lebih berpengalaman lagi gitu. Nah, itu bagusnya di situ gitu. Kemudian aku bilangnya tidak karena apa? Yang dibutuhkan Arsenal itu cuma 2, striker ataupun penjaga gawang. Raya nggak bisa diharapin lah. Musim lalu banyak blundernya kok. Blundernya itu blunder-blunder ya. Salah passing lah, kemudian salah positioning lah dan lain sebagainya gitu ya. Maka dari itu yang seharusnya dibeli Arsenal itu kan penjaga gawang dan juga striker. Tapi mungkin ya mereka kan diisukan mengincar Vlahovic, mengincar Osimhen. Tapi mungkin karena harganya kemahalan atau gajinya kemahalan, mereka nggak mau nge-push. Tapi nggak tahu sih, karena masih ada beberapa hari lagi untuk jendela transfer ditutup ya, kita lihat aja gitu loh. Kita lihat apalagi Osimhen belum jelas. Nah, nanti Osimhen kita bahas sendiri kayak gitu. Nah, kemudian masih terkait dengan si Sterling. Ya Sterling gitu. Nah, ya memang Arsenal itu bisa mencetak gol, ya bisa menang dan mencetak gol di 2 pertandingan awal. Iya benar, cuman kenapa Arsenal itu tidak menjuarai Premier League 2 musim terakhir padahal mereka sudah berada di atas klasemen, selisih angkanya dengan City itu kan juga cukup banyak gitu, 5 sampai 9 poin kan di 2 musim terakhir. Kenapa mereka nggak bisa memenangkan gelar gitu? Karena mereka tidak memiliki striker. Aku berikan contoh begini. Kalau misalkan sebuah tim memiliki striker real nomor 9 ya, mereka akan di saat-saat tertentu mereka bisa memenangkan pertandingan karena insting si striker nomor 9. Contoh, pada saat City melawan Chelsea di pertandingan pertama, kita lihat golnya Haaland. Itu gol striker. Kalau misalnya seorang bukan pemain nomor 9 yang memiliki insting, Haaland itu nggak akan bisa cetak gol karena sudutnya sempit, kemudian juga ruangnya sudah ditutup sama si Sanchez dan juga Cucurella, tapi dia masih bisa cungkil bola dan gol. Nah, itulah yang dipentingkan, yang diperlukan sebuah tim dari seorang striker. Nah, kalau kau nggak punya striker yang nomor 9 yang memiliki apa ya, yang memiliki insting mencetak gol ya, gimana di saat-saat tertentu kalau kau lawan tim yang parkir bus ya susah kayak gitu kalau mengandalkan hanya false nine dengan pemain yang bukan real striker nomor 9 gitu. Itulah pentingnya seorang striker kalau menurutku seperti itu. Nah, itu terkait dengan Sterling. Nah, kemudian Sancho pindah ke Chelsea dengan opsi pembelian. Nah, dari awal aku udah bilang Sancho ini, waktu saat semua fans MU, mungkin ya semua fans MU mengatakan Sancho ya, aku udah sering nonton Sancho di Bayern Munchen dan mainnya jelek kalau aku bilang. Sebelum pindah ke MU ya, dibeli lah 90 juta, jebret. Masuk musim pertama flop, masuk musim kedua flop, masuk musim ketiga sama Ten Hag ribut, pindah lagi ke Dortmund, kata orang dia main bagus bla bla, bisa bawa Dortmund ke final Liga Champions, tapi di final Liga Champions dikantongi juga itu sama Ferland Mendy gitu kan. Jadi ini pemainnya biasa aja dan kemudian dia pindah ke Chelsea. Apakah dia bisa apa ya, bisa tune in ya, bisa aja, cuman ya berkaca dari kasusnya Sterling, yang Sterling kita anggap Sterling itu keras kepala nggak mau ngikuti kata Maresca ya, bisa-bisa aja nanti Sancho ini sama Maresca ini clash lagi, dia ribut juga sama pelatih sana sini. Jadi ya kalau aku bilang apakah dia bisa berhasil, bisa-bisa aja, cuman ya faktor di luar lapangan itu akan sangat mempengaruhi dan ya dia juga masih muda kan, 22 tahun, jadi ya karirnya masih banyak, semoga dia masih bisa berubah di masa yang akan datang kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada Osimhen. Nah, Osimhen ini ya kalau aku bilang Osimhen ini agak naif kalau aku bilang. Ada dua, ya kita anggap berarti dua lah, karena Arsenal kan tidak begitu serius untuk
untuk mengejar dia, yang dikabarkan oleh media ya. Yang mengejar dia yang serius kan satu Chelsea, yang kedua itu Al Ahly itu. Nah, Chelsea dari awal itu sudah nge-push mau beli dia. Salah satu alat barternya adalah Lukaku plus mungkin 70 juta atau 50 juta plus Lukaku gitu. Nah, sedangkan rilis clause-nya si Osimhen itu 130 juta. Oke, nggak ada klub yang mau beli karena ya takut ketipu. Walaupun secara skill ya ini pemain setara Haaland lah kayak gitu. Tapi klub nggak mau juga berjudi membeli pemain 130 juta gitu, nggak mau lagi, klub nggak mau dibodohi lagi. Satu, nggak mau dibodohi lagi, yang kedua takut financial fair play, which is Chelsea sudah beli hampir 1 miliar duit untuk habis pemain segambreng yang mereka beli. Chelsea juga nggak mau. Nah, datanglah Al Ahly. Al Ahly itu dikabarkan sudah sepakat dengan Napoli sebesar 60 juta euro. Tapi agreement antara personal mereka nggak ketemu karena ya sayang juga usia dia masih 25-26 di usia-usianya prime seorang pemain bola. Kalau dia pindah ke Arab yang liganya itu di bawah liga-liga top Eropa ya sayang juga bakat dia. Tapi ya kalau misalnya masalah duit ya gaji dia nggak dipotong di sana, bahkan ditambahin kayak gitu. Ngerti nggak? Jadi ya dia bingung gitu. Di satu sisi dia ingin pindah ke Chelsea tapi gajinya nggak dipenuhi sama Chelsea. Di satu sisi gajinya dipenuhi tapi dia harus downgrade ke Liga Arab gitu ya. Dia bingung gitu. Kemudian berita terakhir mengatakan Chelsea mundur dari perebutan Osimhen. Nah, ini bingung pilihan dia cuma dua. Stay di Napoli yang mana dia udah nggak masuk rencana Conte kecuali dia mungkin minta maaf ya secara terang-terangan kepada Napoli, kepada presiden Napoli, kepada fans, kepada Antonio Conte mungkin aja terima. Yang kedua, menerima Al Ahly dengan gaji segambreng tapi harus downgrade liganya. Ya, pilihan ada di tangan dia atau mungkin ada klub lain yang kemungkinan besar yang harus yang masuk di tengah jalan akan membeli Osimhen. Bisa-bisa aja gitu. Jadi kemudian pilihannya ada di tangan dia. Hubungan dia dengan Napoli sudah rusak. Ya, dia harus minta maaf, tapi di satu sisi dia nggak mau main downgrade ke Liga Arab Saudi. Tapi di satu sisi juga Chelsea sudah mundur ya. Kemungkinan besar yang akan bisa membeli dia yang butuh striker klub-klub top ya Arsenal. Siapa lagi coba? MU udah punya. Ke Spurs nggak akan mungkin. Yang paling mungkin membeli dia cuma dua, Chelsea sama Arsenal. Tapi Chelsea sudah mundur. Ya sekarang tergantung Arsenal. Arsenalnya mau nggak? Rasaku kalau dia dibanderol 60-70, rasaku diangkut itu sama Arsenal. Itu baru Arsenal mengerikan di musim depan, di musim ini kayak gitu. Oke? Itu aja sih terkait dengan update transfer. Bagi kalian yang suka video ini silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa. Oke? Semoga terhibur.